Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua, secara langsung menghadiri peletakan batu pertama pembangunan 3 ruang kelas baru SMP YPK Bethlehem, yang berada di Kampung Sanggaria, Distrik Arso Barat Kabupaten Krom Papua, Selasa, 26 September 2023. Selain pengurus YPK yang dipimpin Joni Betaubun selaku Ketua BP YPK di Tanah Papua, serta Kristina Luluporo, selaku Ketua Dewan Pengawas YPK, hadir pula Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Christian Sohilait. Usai peletakan batu pertama SMP YPK Bethlehem, yang akan berdiri di atas tanah seluas 85 kali 50 meter persegi tersebut, Ketua BP YPK di Tanah Papua, Joni Betaubun kepada sejumlah awak media menyebutkan, dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar, maka Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua harus terus berinovasi. Dalam kerja-kerja kita ke depan harus bergerak maju dalam hal mengikuti perkembangan pendidikan dan berinovasi, karena dengan kurikulum merdeka itu kita harus berinovasi, tapi juga yang perlu kami sarankan kepada pemerintah kabupaten kota maupun di 6 provinsi bahwa YPK dan ada 5 yayasan itu diatur dalam Undang-Undang Otsus. Tapi juga peraturan pemerintah nomor 106 dan 107 tentang yayasan yang sudah mendidik anak Papua. Dikatakan, dengan momentum peletakan batu pertama pembangunan sekolah tersebut, akan menjadi babak baru dalam perjalanan SMP YPK Bethlehem sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mewakili komitmen BP YPK di Tanah Papua, tetapi juga mencerminkan tekad YPK untuk memperluas jangkauan dan berdampak positif bagi banyak siswa. YPK ini sudah 61 tahun yang lalu ada di Tanah Papua. Harapan kita bahwa Yayasan Pendidikan Kristen YPK dengan pemerintah itu bekerjasama untuk bersinergi dalam bermitra dalam kerja-kerja dalam membangun anak-anak Papua yang menjadi pemimpin masa depan. Ya, ini YPK kan ada sebelum pemerintah ada. Jadi ya YPK, YPPK, dan kemudian ada YAPIS dan teman-teman yayasan yang lain. Ya, ini kan kita sama-sama membangun dunia pendidikan di Tanah Papua. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Christian Sohilait dalam sambutannya mengatakan, ada 4 masalah besar dalam dunia pendidikan di Papua, di antaranya, sumber daya manusia, kekurangan sarana dan prasarana, serta masalah regulasi. Terkait masalah regulasi, Sohilait menegaskan hingga hari ini, banyak kabupaten kota di Papua yang tidak mengikuti regulasi tentang alokasi anggaran pendidikan. Selain itu, maraknya pemalangan sekolah juga masih menjadi masalah serius dalam dunia pendidikan di Papua. Walaupun undang-undang mengatur kita pendidikan itu harus dapat 30%, tapi kenyataan hari ini ada kabupaten yang 17%, ada yang hanya 20%, ada yang 25%, dan bervariasi. Dan karena itu mungkin tidak akan menyelesaikan masalah kalau angka-angkanya main di bawah itu. Dan yang terakhir adalah keterlibatan masyarakat. Kita masih punya masalah yang besar terhadap keterlibatan masyarakat. Ada banyak sekolah-sekolah di Palang, ada banyak guru-guru yang tidak merasa aman, ada banyak sekolah-sekolah yang terganggu karena aktivitas-aktivitas lingkungan dan masyarakat. Dikatakan, banyak yayasan pendidikan memiliki semangat yang tinggi, tetapi tidak memberikan dukungan dalam beberapa faktor, dan hari ini ujar Sohilait, Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua sudah mengambil peran tersebut. Ketika kita mau mengurus dana kita terbentur dengan nilai-nilai itu. Mereka tuntut untuk harus punya sertifikat, harus punya bangunan sendiri, macam-macam begitu. Dapodik harus sudah rapi, begitu. Dan karena itu saya hari ini menganggap bahwa YPK sudah mulai ambil peran itu dan mulai memberanikan diri untuk membangun sekolah. Kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman YPK. Gitu. Pada kesempatan ini, Ketua PSW YPK Kabupaten Krom, Karel F. Mambai menyebutkan, tanah seluas 400 meter persegi yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah tersebut, merupakan pemberian dari Kepala Kampung Sanggaria, dan juga Haji Adam. Disebutkan, pembangunan yang dikerjakan secara swadaya tersebut, akan didukung oleh 4 jemaat penyangga. 4 jemaat penyangga yang akan memberi dukungan buat ini. Kita target paling ini ya 6
unggulan kita kejar. Terus berperan, apalagi tahun ini kan tema pembangunan yang dikeram ada Pak Bupati itu tema pendidikan dan kesehatan. Jadi kita juga ikut memberi kontribusi bahwa tahun ini ada hasil yang ditoreh oleh JPK dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia dengan membangun ruang kelas baru buat SMP. Dari Kabupaten Kerom Teras, Papua, Harlet melaporkan.